فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum tentang materi tauhid, yakni mentauhidkan Rabb semesta alam, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Anwar Abdul Karim Al-Hajiri Al-Umari hafizahullah taala. Pada pertemuan 2 hari terakhir ini kita berada pada pembacaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ummu Salamah, kisah tentang para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang hijrah ke negeri Habasyah bertetangga dengan Raja Najasyi, kemudian penduduk kota Makkah kaum kufar Quraisy ingin mengembalikan mereka ke kampung halaman mereka. Terjadi persidangan besar-besaran di hadapan Raja Najasyi, dan kita masih memiliki satu alinea terakhir dari kisah ini dan kita akan selesaikan insyaallah taala. Kalau masih ada waktu kita akan lanjut pada hadis yang berikutnya, pasti pada judul bab yang sama, ad-da'watu ila tauhid, berdakwah atau menyeru kepada tauhid. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, qalat, ini halaman 105 dari cetakan ini, berkata sang perawi Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, fa wallahi inna ala dhalika id nazala bihi yani man yunazi'uhu fi mulkihi. Demi Allah, kita masih berada dalam keadaan tersebut, keadaan bertetangga dengan Raja Najasyi. Setelah dirongrong oleh penduduk kota Makkah dengan 2 juru bicara sebagai duta, dan ternyata mereka gagal, kami tetap bertetangga dengan Raja Najasyi. Dan demi Allah kami tetap berada di atas perkara tersebut sampai terjadi ada pihak yang ingin mengkudeta kerajaan Najasyi, yang ingin mengkudeta kepemimpinan Raja Najasyi. Nah, qalat kata Ummu Salamah, lanjutan hadisnya, fa wallahi ma alimna huznan qattu kana ashadda min huznin hazinnahu inda dhalik takhawufan ay yadhhara dhalika 'ala Najasyi. Demi Allah kami tidak mengetahui ada kesedihan yang lebih besar kesedihan yang kami rasakan, kesedihan di kala tersebut, sebagai bentuk kekhawatiran dari kami jangan sampai betul terjadi kerajaan Raja Najasyi dikudeta. Ada beberapa pihak yang ingin melengsarkan Raja Najasyi dari posisi kepemimpinannya di kerajaan Habasyah. Dan yang diharapkan oleh para sahabat adalah agar supaya kerajaannya tetap bertahan, Raja Najasyi yang memimpin. Dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum bahwasanya ketika terjadi pemilu boleh untuk memilih kandidat yang paling dekat kepada agama Islam ketimbang kandidat yang mencalonkan diri mungkin kafir atau beragama selain agama Islam. Karena di sini hadis ini tidak menyinggung tentang pemilihan umum. Hadis ini hanya menceritakan tentang kekhawatiran para sahabat ketika kerajaan Raja Najasyi ingin dilengsar, ingin dikudeta. Tidak menceritakan tentang keadaan pemilu. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum akan hadis ini. Lanjutnya kata Ummu Salamah,
Fayati rajul la ya'rifu minna haqqana ma kana lin-Najasyi ya'rifu minhu. Akhirnya datang sebagai pengganti dari Raja Najasyi seseorang yang tidak mengetahui tentang hak kepentingan kami. Berbeda dengan Raja Najasyi yang tahu hak kepentingan kami. Di para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah, mereka khawatir kalau kerajaan Raja Najasyi lengser dan diganti dengan kepemimpinan yang lainnya. Bukan mendukung agama Raja Najasyi, hanya saja Raja Najasyi lebih mending, karena yang sebelum Raja Najasyi telah diketahui tentang sepak terjangnya dalam membela orang-orang yang terzalimi. Belum tentu datang kepemimpinan yang berikutnya yang juga mengetahui tentang hak kepentingan kami. Kalau kata Ummu Salamah, wa sara Najasyi wa bainahuma urdun Nil. Akhirnya Raja Najasyi pun pergi untuk menghadang pemberontakan kudeta yang dilakukan oleh beberapa pihak yang ingin melengsarkan kerajaannya. Dia pergi ke arah tepian Sungai Nil, karena kerajaan Habasyah yang sekarang adalah Ethiopia dan sekitarnya Sudan, termasuk negara yang dilewati oleh atau wilayah yang dilewati oleh bantaran Sungai Nil. Ada 8 negara di benua Afrika, termasuk salah satunya adalah kerajaan Najasyi, Habasyah. Kalau kata Ummu Salamah, faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man rajulun yakhruju hatta yahdura waqatal qaum thumma yatina bil khabar. Akhirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, siapakah di antara sekelompok kaum ini yang mau keluar menyaksikan pertempuran, kemudian datangkan kepada kami berita. Karena mereka sendiri mau mendapatkan informasi akurat siapa yang menang dari pertempuran pelengseran kekuasaan Raja Najasyi tersebut. Apakah Raja Najasyi yang menang dengan pasukannya dan masih tetap bertahan atas kepemimpinannya, atau justru pihak yang ingin kudeta, ingin melengsarkan kekuasaan. Siapa di antara kaum yang mau keluar menyaksikan pertempuran tersebut kemudian mendatangkan kepada kita berita? Bukan ikut serta dalam pertempuran, namun sekedar mendengar berita. Karena kaum muslimin bukan di antara dua pihak yang bertikai, bukan di pihak Raja Najasyi, karena ada pasukan perangnya, bukan juga di pihak orang yang ingin kudeta. Kalau kata Ummu Salamah, faqala Zubair bin Awam, ana. Akhirnya Zubair bin Awam, salah satu sahabat yang ikut di hijrah Habasyah, dia mengatakan aku akan keluar. Kalau kata Ummu Salamah, wa kana min ahdatsil qaumi sinnan. Dan Zubair bin Awam adalah orang yang paling muda di antara rombongan ini. Dia yang pergi. Ketika ini dia belum menikah dengan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma radhiyallahu anha. Dan datang nanti juga di akhir kisah ini bahwasanya ini hijrah pertama. Kemudian para sahabat yang ikut hijrah ke negeri Habasyah mendengar isu kabar burung bahwasanya orang musyrik telah masuk memeluk agama Islam, karena ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm mereka ikut sujud bersama Nabi SAW. Ketika mendengar bahwasanya kaum musyrikin sudah masuk agama Islam, mereka kembali, dan ternyata itu tidak benar. Akhirnya mereka butuh untuk hijrah kedua kalinya, kembali lagi ke negeri Habasyah. Jadi Zubair bin Awam kali ini masih hadir. Kemudian dia kembali ke negeri Makkah dan hijrah kedua dia tidak ikut. Kata Zubair bin Awam, aku akan pergi. Qalat fafatahu lahu kirbatan faja'alaha fi sadrihi thumma sabaha 'alayha. Sebelumnya, fanafahu lahu kirbatan faja'alaha fi sadrihi thumma sabaha 'alayha. Kemudian mereka meniupkan kirba, wadah yang terbuat dari kulit hewan yang halal yang sudah disamak. Kemudian mereka tempatkan di dada Zubair bin Awam dan dia berenang dengan menggunakan kirba tersebut. Dia jadikan semacam pelampung di zaman itu.
Nah, dijadikan sebagai pelampung dan dia berenang di atas kirba tersebut, semacam jerigen atau galon air, alat bantu berenang di. Nah, peperangan terjadi di seberang sungai. Butuh untuk mendengar langsung akan informasi akurat dan terjadi peperangan antara pihak pemberontak dengan Raja Najasyi. Dia pergi ke seberang sungai, dia berenang. Hatta kharaja ila nahiyatin Nil allati biha multaqal qaum, sampai dia pergi ke sisi sungai Nil yang terjadi pertempuran. Dia berenang. Tsumma talaqa hatta hadara, kemudian dia pergi sampai menyaksikan pertempuran tersebut. Qalat kata Ummu Salamah, wa da'awna Allah lin Najasyi bid-duhuri ala aduwihi wat tamkin lahu fi biladihi wastawsafa alaihi amrul habasha fakunna innahu fi khairi manzilin hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah. Kata Ummu Salamah berikutnya lagi bahwasanya sampai kami berdoa kepada Allah agar supaya Allah memenangkan Raja Najasyi dari musuhnya. Kami berdoa juga kepada Allah agar supaya memberikan kemenangan di negerinya. Akhirnya Raja Najasyi yang memenangkan peperangan tersebut, dan kami pun tetap tinggal di bertetangga dengan Raja Najasyi sampai kami kembali ke kota Makkah, agar sampai kami kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan beliau masih di kota Makkah. Nah, dari kisah ini Ummu Salamah mengatakan bahwa kami sempat kembali ke kota Makkah karena mendengar kabar burung bahwasanya kaum Quraisy telah masuk memeluk agama Islam. Yang tersebar adalah bahwasanya ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm, kemudian memuji sembahan mereka, nah akhirnya mereka pun sujud bersama sujudnya Nabi SAW. Namun ternyata berita keislaman kaum Quraisy tidak betul. Kemudian mereka perlu untuk hijrah kembali kedua kali. Terakhir dikatakan penulis hadithun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, yang mananya hadis ini adalah hadis yang muhtajun bihi, boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Akhir dari kisah ini, kemudian kita akan simpulkan berkaitan dengan judul bab tentang dakwah kepada tauhid. Dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Najasyi kepada juru bicara dari para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah, dan dia adalah Ja'far bin Abi Thalib, menerangkan secara detail, terperinci dan seksama tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah beliau mendakwakan kepada tauhid. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'an. Nah, ini yang dipaparkan oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara dari kaum muslimun di tempat tersebut, bahwasanya Nabi yang datang kepada kami ini mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi mengajak kami untuk melakukan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Jadi inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berkaitan dengan judul bab yang kita jadikan sebagai fikih dari judul bab ini, bahwasanya pelaku tauhid, barakallahu fikum jami'an, hendaknya juga memiliki andil dalam mendakwakan tauhid sebagai bentuk kesempurnaan tauhidnya dia, semampunya dia. Dia mampu untuk ruang lingkup yang luas. Nah, di kampung dia, di negeri dia, di tempat tinggal dia, atau paling minimnya adalah dia sebagai anggota atau dalam kepala keluarga yang mendakwai tauhid kepada anggota keluarganya. Dia adalah bapak yang memiliki anak-anak. Dia adalah suami yang memiliki istri. Nah, semampu dia mendakwakan tauhid kepada anggota keluarganya. Dan inilah yang sang penulis ingin sampaikan pesan dan kesan dari hadis ini yang beliau bawakan dalam judul bab, bahwasanya pelaku tauhid hendaknya ikut andil-andil dalam mendakwakan tauhid. Ada faedah yang berkaitan dengan hadis-hadis ini, barakallahu fikum jami'an, banyak sekali. Nah, mungkin pada lain kali kita akan membacanya dan menerangkan tentang faedah secara terperinci. Nah, dan kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Samin wal Salasun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-138. Hadis yang ke-138 dari kandungan hadis-hadis sampai pada judul bab ini. Total keseluruhan hadis dalam buku ini sekitar 600-an lebih, hampir mencapai angka 700. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah rahmatinya, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari
Dan hadis ini juga boleh dikeluarkan dalam sahih. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa, kunyanya Abu Ishaq. Nah, namanya Ibrahim. Bapaknya Musa, anaknya Ishaq. Nama-nama nabi. Dan dia adalah na'am siqah. Qala haddatsana Hisham bin Yusuf As-San'ani, kunyanya Abu Abdurrahman. Akan datang juga an Ma'mar bin Rashid, juga dari Yaman, Son'a. Jadi Hisham As-San'ani meriwayatkan dari Ma'mar. Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Terkadang disebutkan dalam silsilah periwayatan Az-Zuhri atau Ibnu Syihab. Terkadang juga namanya dengan Ibnu Syihab. Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, kunyanya Abu Bakar Az-Zuhri, imam. An Urwa bin Zubair. Urwa bin Zubair, anak dari sahabat Zubair bin Al-Awwam, dan dia memiliki silsilah kekeluargaan yang berbarokah. Kakek buyutnya sahabi, namanya Abu Quhafa Utsman. Kakeknya namanya Abu Bakar Abdullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Ibunya dia namanya Asma binti Abu Bakar. Juga sahabiyah, dan dia sendiri tabi'in. Kakaknya sahabat, yakni Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah adalah orang yang sahabat yang paling pertama lahir dari rombongan muhajirin di kota Madinah. Urwa bin Zubair, tabi'in. Qala akhbarana Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid sendiri adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya juga Zaid bin Thabit atau Zaid bin Harithah, kami juga adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakiba himaran alaihi ikafun. Kata Usama bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunggangi keledai yang memiliki pelana. Beliau duduk di atas pelana, di atas kendaraan keledai. Tahtahu qatifatun falakiyatun. Di bawah pelana tersebut terdapat secarat kain dari fadak. Fadak adalah tempat, artinya kain ini berasal dari tempat tersebut. Wa ardafa wara'ahu Usama bin Zaid, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Usama bin Zaid di belakang beliau di atas keledai. Usama bin Zaid masih muda, beliau masih kecil, remaja lah kurang lebih ketika itu. Jadi satu orang dewasa, satu orang remaja di atas keledai. Wa huwa ya'udu Sa'ad bin Ubadah fi Bani al-Harith bin al-Khazraj. Beliau pergi menjenguk Sa'ad bin Ubadah di Bani al-Harith bin al-Khazraj. Sa'ad bin Ubadah sedang sakit, yang beliau pergi menjenguk dengan mengendarai keledai, berboncengan dengan Usama bin Zaid. Wadhalika qabla waq'ati Badrin. Kejadian tersebut sebelum terjadinya perang Badar. Penting untuk membaca sejarah. Disebutkan kadang, apalagi di era Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada yang namanya penanggalan. Terkadang para sahabat ingin menyebutkan tentang tahun apa, tidak ada. Makanya mereka menyebutkan tentang peristiwa penting. Seperti sebelum perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ada namanya Badar Kubro, ada juga Badar Sugro. Namun keumuman disebutkan tentang Badar yang diinginkan adalah Badar Kubro, tahun kedua. Artinya ini masih di awal-awal Islam.
hatta marra fi majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin wa abadatil awsan wal yahud wa fihim Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai beliau melintas di satu majelis yang di dalamnya terdapat percampuran antara kaum muslimin, orang-orang musyrik, para penyembah berhala, demikian juga orang Yahudi. Juga termasuk di dalamnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Campuran, ada orang munafik juga. Nah, di satu majelis, beliau melintas, jadi beliau ingin pergi ke pelosok kota Madinah, Sa'ad bin Ubadah, di perkampungan Bani Harith dari kaum Khazraj. Karena awal-awal Islam, masih ada orang musyrik. Berbeda nanti kalau sudah tahun ke-8 Hijriah, orang musyrik sudah tidak ada, mereka berpindah menjadi orang Muslim, kalau tidak munafik. Jadi di majelis tersebut yang beliau melintas di depannya ada orang Muslim, ada orang musyrik, para penyembah berhala, ada juga orang Yahudi, demikian juga orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Wafil majelis ini Abdullah bin Rawaha, dan di majelis juga terdapat Abdullah bin Rawaha, salah sahabat yang mulia, dan dialah salah satu di antara kaum muslimin yang ada di majelis tersebut. Abdullah bin Rawaha, seorang penyair. Falamma ghasyatil majlisa ujajatud dabbah khamur Abdullah bin Ubay anfahu bi ridaihi thumma qala la tughabbiru alaina. Ketika kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendekat ke majelis tersebut, mulailah terangkat debu. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul menutupi hidungnya seraya menutupi hidungnya dengan selendangnya seraya mengatakan, jangan engkau membawa kotoran debu kepada kami. Nanti orang ini memang sudah sentimen dari awal kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh masyarakat sebelum kedatangan Nabi SAW. Bahkan beliau adalah pemimpin di kota Madinah. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, kemudian para sahabat masuk ke dalam agama Islam dari kaum Ansor, dia tersisihkan. Akhirnya, dia merasa iri bahwasanya kepemimpinan dia yang dulunya sebelum kedatangan Nabi SAW direbut oleh Nabi SAW. Ucapan dia sambil menutup hidungnya dengan selendang dia, jangan engkau membawa debu kepada kami. Fasallama alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma waqafa fanazala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada mereka. Memberikan salam di sini meskipun di dalamnya terdapat percampuran antara ada orang Yahudi, ada orang musyrik, penyembah berhala, ada orang munafik. Boleh untuk memberikan salam kepada rombongan atau satu majelis yang terdapat percampuran di dalamnya, bahkan non-muslim. Dan tujuan untuk salam adalah pertama untuk yang beragama Islam. Sisa yang lainnya adalah untuk menarik hati, dakwah. Ketika tidak ada orang muslim itu tidak boleh menjawab sama sekali, karena tidak boleh untuk memberikan salam kepada orang kafir. Namun ketika ada di majelis tersebut pencampuran antara orang muslim dan selain muslim, tujukan salam kita kepada orang yang muslim tersebut. Tadi disebutkan di awal bahwasanya ada Abdullah bin Rawaha. Kemudian beliau turun dan berdiri tepat di majelis tersebut. Fada'ahum ila Allah wa qara alaihimul Quran. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka kepada Allah dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat tersebut untuk berdakwah. Dengan lafaz inilah dari hadis ini sang penulis jadikan sebagai landasan hukum berkaitan dengan judul bab tentang Nabi SAW mendakwahi. Siapa yang beliau dakwahi? Orang-orang yang tadi disebutkan di depan. Ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang munafik, bahkan para penyembah berhala. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syamil, mencakup seluruh pihak. Jadi tidak boleh untuk mengikat dakwah hanya kepada orang-orang yang sudah salafis saja atau ahlu sunnah saja. Bukan perlu bagi yang lainnya. Orang kafir didakwahi, ahlu bidah didakwahi dengan tetap koridor ikuti koridor yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penerapan para salaf. Faqala Abdullah bin Ubay bin Salul, ayyuhal mar' la ahsana min hadha, in kana ma taqulu haqqan fala tu'dina fi majalisina warji ila rahlika faman ja'aka minna faqsus alaih. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan sanggahan, wahai orang ini, betapa indahnya ini.
Namun seandainya apa yang engkau ucapkan itu adalah benar, maka jangan sakiti kami di majelis kami. Pulanglah kembali ke tempat tinggal engkau. Barang siapa yang datang kepada engkau, silahkan dakwahi dia, ceritakan kepada dia. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul menghalangi Nabi SAW untuk berdakwah di tempat tersebut. Jangan ke sini. Dakwah saja di rumah engkau, kalau ada yang datang silahkan engkau ceritakan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dari awal hijrah Nabi SAW, perhatikan ini kisah terjadi pada tahun kedua Hijriah, bahkan sebelum perang Badar. Semenjak saat itu memang dia sudah menampakkan permusuhan, tidak setuju. Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang-orang munafik. Faqala Abdullah bin Rawaha, sama-sama Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik, kali ini sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Namun Abdullah bin Rawaha mengatakan, "Ijtana fi majalisina fa inna nuhibbu dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap di majelis kami karena kami suka itu. Silakan sampaikan kepada kami. Jadi ada yang setuju seperti Abdullah bin Rawaha, ada juga yang tidak setuju seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, Ubay nama bapaknya, Salul nama ibunya. Disebutkan kepada seluruhnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Fastabbal muslimuna wal musyrikuna wal yahud hatta hammu ayatawasabu. Akhirnya yang hadir di tempat tersebut orang musyrik, orang muslim, orang Yahud, mereka hampir bertikai. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang mau tetap mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah, ada yang menolaknya, mengusirnya. Sampai-sampai mereka hampir saling menyerang. Falam yakali Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum. Namun senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka, melerai mereka. Beliau jadi penengah di situ. Menunjukkan keberanian beliau. Kalau beliau adalah orang yang penakut, beliau tidak akan datangi. Orang yang sudah terlanjur memeluk seperti agama Yahudi atau musyrik yang menyembah berhala. Namun semua pihak beliau dakwahi. Tsumma rakiba dabatahu hatta dakhala ala Sa'ad bin Ubadah. Kemudian beliau menunggangi kembali kendaraan beliau sampai beliau tiba di rumah Sa'ad bin Ubadah. Karena tujuan itulah yang beliau jadi tujuan utama beliau adalah untuk pergi menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang tengah sakit. Sempat singgah karena melihat ada momen untuk dakwah, tapi beliau memanfaatkan. Mencari-cari kesempatan. Ada momen untuk berdakwah, beliau dakwahi. Sampai beliau masuk kepada Sa'ad bin Ubadah. Faqala, kemudian kata beliau, "Ai Sa'ad, alam tasma' ila ma qala Abu al-Hubab yurid Abdullah bin Ubay. Qala kada wa kada." Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit menceritakan yang barusan beliau dapati di majelisnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau mengatakan bahwasanya, "Wahai Sa'ad, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu al-Hubab?" Abu Hubab adalah punya dari Abdullah bin Ubay. Dia mengatakan ini dan itu. Qala, kata Sa'ad bin Ubadah, "Ufu anna ya Rasulullah wasfah, fa wallahi laqad a'taqa Allahu alladhi a'taq, wa laqad istalaha ahlu hadhihi al-bahrata ala ayatawajjahu fayu'assibunahu bil isabah." فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شارك بالذي شارك بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dijawab oleh Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Rasulullah, ampuni kami, maafkan kami." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Sa'ad bin Ubadah karena Sa'ad bin Ubadah adalah bagian daripada mereka, dari Bani Harithah, dari kaum Khazraj. Dia meminta ampunan, meminta untuk dimaafkan atas kejadian yang barusan terjadi, dan memberikan ucapan-ucapan indah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa demi Allah, Allah telah memberikan kepada engkau apa yang Allah berikan kepada engkau, yakni kenabian. Dan sungguh penduduk negeri ini, yakni penduduk kota Madinah, dahulunya mereka menjadikan dia adalah sebagai pemimpin. Dia adalah pemimpin dari kaum.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepemimpinan itu kepada orang yang tepat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan sekarang kepada engkau. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Jadi ungkapan dari Sa'ad bin Ubadah bahwasanya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum engkau datang dialah pemimpin di penduduk kota Madinah. Nah, semacam kepala suku. Kemudian ketika engkau datang, orang-orang berpindah kepada engkau, mengangkat engkau jadi pemimpin, akhirnya dia tersisihkan, tertinggal. Makanya wajar dia iri, cemburu, dengki, hasad. Oleh karena itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ala bihi ma ra'aita, engkau melihat apa yang dia lakukan. Nah, wajar kalau dia cemburu. Karena kepemimpinan dia direbut. Maka fa'afa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemaafan kepada dia. Nah, artinya tidak dilanjutkan pertikaian tersebut. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Dan itu sampai di sini kisahnya. Kemudian kata sang penulis dari akhir hadis ini, rawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya Usama bin Zaid, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya muttafaqun alaih. Nah, dan kita ambil dari kisah ini barakallahu fikum jami'an berkaitan dengan penyebutan judul bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid. Bahkan dari kisah ini beliau mencari-cari kesempatan. Nah, di mana ada peluang untuk mendakwakan tauhid kepada umat manusia, beliau mendakwakan. Bahkan seandainya dakwah tauhid ini disodorkan juga kepada orang-orang yang menyelisih tauhid seperti orang musyrik, para penyembah berhala, bahkan orang Yahudi. Nah, bahkan kisah ini juga dikuatkan dengan apa yang sang penulis bawakan kepada kita dari awal judul bab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Padahal negeri Yaman waktu itu adalah dihuni oleh ahlul kitab, yakni dari kalangan Yahudi, bahkan juga dari kalangan Nasara di daerah Najran, dan tidak menutup peluang bahwasanya semua pihak boleh untuk didakwakan kepada tauhid. Kemudian yang berikutnya juga adalah bahwasanya yang berkaitan dengan judul bab tentang dakwah kepada tauhid. Nah, di sini beliau barakallahu fikum jami'an mendakwakan orang yang menyelisihi tauhid seperti orang musyrik. Dan itu yang beliau lakukan juga bahkan sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau mendakwakan tauhid selama 13 tahun lamanya di kota Makkah dari kalangan orang-orang yang menyelisihi tauhid. Jadi tauhid didakwakan kepada para tauhid didakwakan kepada orang-orang yang menyelisihi tauhid. Demikian juga sunnah didakwakan kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah seperti ahlul bidah, dan itu merupakan bagian daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada lawan dan juga kepada kawan, dakwah kepada musuh, dakwah kepada orang yang menyelisihi. Nah, dan itu bagian daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin cukup hadis yang kita ambil pada pertemuan kita hari ini, lanjutan terakhir dari hadis yang sebelumnya, dari hadis Ummu Salamah dari Imam Ahmad, dan satu hadis yang kita ambil pada hari ini adalah hadis Usama bin Zaid riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis-hadis yang lainnya insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.